Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di kegiatan perkuliahan kita di pengantar bisnis dan manajemen. Kali ini kita akan membahas tentang pengembangan produk baru dan penetapan harga. Sebelum kita membahas tentang pengembangan, kita akan mencari tahu dulu sebenarnya apa itu produk, ya. Produk itu bisa berupa barang dan jasa yang tentunya barang dan jasa itu adalah bisa diperjualbelikan, ya, dalam marketing. Produk adalah apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan tentunya bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan. Dalam tingkat pengecer, produk sering disebut sebagai merchandise. Sedangkan dalam manufaktur, produk dibeli dalam bentuk barang-barang mentah dan dijual sebagai barang jadi. Produk bahan mentah atau hasil pertanian sering pula disebut sebagai komoditas, ya. Kata produk ini berasal dari bahasa Inggris yang berarti produk, yaitu sesuatu yang diproduksi oleh tenaga kerja atau sejenisnya. Bentuk kerja dari produk yaitu produce, yang merupakan serapan dari bahasa Latin yang berarti untuk memimpin atau membawa sesuatu untuk maju, ya. Pada tahun 1575, kata produk merujuk pada apapun yang diproduksi, anything produced. Namun sejak 1695, definisi kata produk lebih merujuk pada sesuatu yang diproduksi atau thing of things products. Pengertian produk ini di dalam ekonomi mulai diperkenalkan oleh ekonom politisi yaitu Adam Smith. Jadi terbayang bahwa produk tidak hanya dalam bentuk barang tapi juga dalam bentuk jasa, ya. Kalau barang sudah jelas, jadi barang ini misalnya manufaktur berarti bentuk-bentuk yang terlihat. Sedangkan kalau produk yang dalam bentuk jasa, contohnya saja adalah pelatihan komputer misalnya, ya. Produk-produk yang dihasilkan apa yang nanti dikemas dan kemudian nanti dipasarkan, yang tentunya mereka yang membutuhkan akan atau mereka yang berkeinginan untuk membeli bisa dilakukan, gitu ya. Itu adalah pengertian dari produk. Yang tadi juga sumbernya dari Wikipedia, ya. Produk tentunya ini terkait juga dengan paket nilai, ya, yang dipasarkan. Jadi sesuatu hal atribut yang bernilai tambah. Jadi produk yang mungkin tidak nilainya sedikit menjadi nilainya lebih tinggi dengan cara dikemas. Dan produk itu biasanya mempunyai suatu ciri khas, ya, bisa dalam bentuk sifatnya, wujudnya, ya. Yang tentunya saja kita bisa mengambil contoh misalnya saja motor misalnya, ya. Motor, kenapa memilih motor yang cc-nya besar gitu ya. Kemudian motor yang bentuknya klasik, ya, itu adalah ciri khas dari
perusahaan tersebut ya ketika memproduksi suatu produk ya. Misalnya saja untuk paket nilai komputer atau PC ya, di sini ya, kita sebagai pemilik atau yang memproduksi produk itu harus coba untuk memahami dari beberapa faktor, misalnya saja harganya yang ditawarkan, kemudian spek yang bagus, kemudian juga ada jaminan dan garansi dari perusahaan dan lain-lain. Untuk mengklasifikasikan barang dan jasa itu ada dua kelompok. Yang pertama adalah pembeli barang-barang yang lebih kepada konsumsi ya. Yang boleh dikatakan bahwa barang-barang yang dibeli itu yang habis pakai ya. Yang kedua yaitu pembeli produk-produk industri. Ini produk-produk yang dihasilkan oleh pabrikan. Klasifikasi produk-produk konsumsi yaitu yang pertama barang kebutuhan sehari-hari ya. Seperti tadi yang habis pakai yaitu misalnya susu ya, kemudian kue gitu ya. Kemudian kalau yang bentuknya adalah jasa, mereka adalah kebutuhan sehari-hari. Misalnya aja restoran makanan cepat saji ya, yang dikonsumsi oleh orang-orang yang ingin cepat dan secara berkala gitu ya. Kemudian juga ada model-model barang belanja ya. Misalnya saja ban mobil ya, kemudian tape, stereo. Sedangkan kalau jasa pembelanjaan misalnya asuransi, itu kan suatu produk-produk yang memang tidak terlihat wujudnya gitu ya. Kemudian ada juga barang-barang kebutuhan khusus, ya ini biasanya special case. Misalnya saja ada kebutuhan pengantin untuk mencari gaun pengantin, gitu ya. Dan juga misalnya saja kalau yang khusus misalnya catering ya, catering untuk resepsi pernikahan dan lain-lain. Untuk mengklasifikasikan produk-produk industri itu biasanya lebih kepada sesuatu hal yang relatif tidak mahal yang dibeli dan dikonsumsi secara cepat dan berkala. Seperti setumpuk teh yang diolah menjadi teh celup misalnya. Atau barang modal seperti produk industri yang mahal dan tahan lama dan jarang dibeli. Ya, seperti apa bentuknya adalah misalnya aja gudang misalnya atau gedung misalnya ya. Itu adalah klasifikasi produk-produk industri. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan bauran produk? Ini bauran produk ini kaitannya kepada perusahaan yang menyediakan suatu produk yang ingin dijual gitu ya. Dan itu produk yang dijualnya bisa berupa produk konsumsi, produk industri atau keduanya ya. Contohnya saja misalnya suatu perusahaan yang membuat pemanggang roti gitu ya, misalnya Black and Decker misalnya, atau penyedot debu dan pengembor elektrik dan lain-lain. Itu contoh dari produk yang memang dijual atau dipasarkan. Sedangkan lini produk itu lebih kepada suatu produk yang serupa ya, yang ditujukan untuk sekelompok pembeli yang serupa, yang menggunakan produk itu dengan cara yang serupa juga ya. Contohnya misalnya service master, yaitu membuka layanan jasa rumah tangga, yaitu penyemprotan anti rayap ya. Dan misalnya pembersihan karpet ya, itu kan produk yang dijual sama dengan yang lainnya juga ya, dalam bentuk jasa ya. Atau juga bisa juga ekspansi ke perawatan rumput ya, kontrol hama dan lain-lain. Itu contoh dari lini produk. Untuk pengembangan produk-produk baru, paling tidak perusahaan harus mengembangkan dan memperkenalkan serangkaian produk-produk baru. Tidak ada perusahaan yang dapat bergantung selamanya pada satu produk tunggal. Contohnya dulu
celana Levi's ya, merek Levi's itu memimpin pasar ya, tapi dengan tidak mengikuti perubahan selera konsumen, akhirnya Levi's itu ditinggalkan. Ya. Contohnya lagi misalnya Nokia, ya Nokia yang dulunya merajai handphone, karena tidak mencoba untuk melakukan inovasi, ya itu akan dia ketinggalan, bahkan sekarang ambruk ya perusahaannya. Kenapa? Karena tidak mengikuti juga selera, kemudian teknologi gitu ya. Nah itu perlu dipikirkan untuk perusahaan-perusahaan apabila ingin berkembang, paling tidak mengikuti teknologi yang ada ya. Nah untuk proses pengembangan produk baru itu perlu dilakukan suatu penelitian, bahkan ada satu contoh misalnya aja pembuatan pemanis ya. Zaman dulu itu melakukan penelitian bahkan nyampe 90 penelitian ya. Untuk dari sisi keamanannya. Sedangkan ada juga proses 1000 penelitian teknis untuk melihat reaksi gula itu ya. Jangan sampai ketika sudah telitinya nggak mendalam berefek kepada tubuh misalnya saya seperti itu. Ada 7 tahap proses pengembangan. Yang pertama gagasan produk. Nah ini biasanya lebih kepada melakukan suatu bagian penelitian dan pengembangan. Terus yang kedua ada proses penyaringan, yaitu dirancang untuk menghilangkan seluruh gagasan produk yang tidak berhubungan dengan tujuan perusahaan. Artinya ada semacam filter atau terhadap gagasan-gagasan produk tadi ya, sehingga menjadi atau memilih satu produk yang lebih mendekati gitu ya, dan menjadi fokus di situ. Yang ketiga pengujian konsep. Nah perusahaan perlu menggunakan riset pasar untuk mendapatkan input dari konsumen tentang manfaat dan harganya. Manfaatnya apakah besar, harganya murah, atau sesuai dengan kebutuhan dari konsumen. Yang keempat analisa bisnis ya. Analisa bisnis ini lebih kepada perbandingan biaya produksi dan manfaat untuk melihat apakah memenuhi tujuan profitabilitas minimum ya. Yang kelima pengembangan prototipe memerlukan peralatan dan pengembangan komponen yang efektif. Yang keenam, pengujian produk dan uji pemasaran, yaitu pada produk memenuhi persyaratan kinerja atau tidak. Dan yang ketujuh, komersialisasi. Ini artinya jika hasil uji pemasaran positif, maka perusahaan akan memulai produksi dan pemasaran berskala penuh atau massal. Itu ada 7 tahapan proses pengembangan. Untuk variasi dalam proses jasa, ada gagasan jasa, ada rancangan proses jasa. Bedanya kalau gagasan jasa ini lebih kepada pendefinisian paket jasa ya. Kemudian mengidentifikasikan ciri khas berwujud maupun tidak berwujud yang mencirikan jasa dan menetapkan spesifikasi jasa. Misalnya saja kalau gagasan jasa ini lebih kepada kebersihan gedung di akhir tahun misalnya seperti itu. Sedangkan rancangan proses jasa ini lebih kepada suatu jasa yang membutuhkan rancangan proses jasa. Misalnya ada 3 bagian, seleksi proses, persyaratan pekerja, dan persyaratan fasilitas. Yang tentunya saja ini dibutuhkan ketika ingin mengembangkan produk jasa. Daur hidup produk. Ini seperti teman-teman ketahui, daur hidup produk itu ada mulai dari pengenalan produk ya, ketika produk itu mencapai pasar ya, sampai pertumbuhan mulai bertumbuh jika produk baru menarik perhatian dan cukup memuaskan konsumen ya. Dan di sini penjualan mulai menanjak cepat ya, selama tahap ini produk mulai menghasilkan laba. Kemudian proses dewasa ini lebih pada pertumbuhan mulai melambat nih
ya. Kemudian walaupun produk menghasilkan laba tertinggi di awal tahapan ini, peningkatan persaingan dapat mengakibatkan pemotongan harga dan laba. Karena melihat ada produk sejenis yang naik, maka banyak sekali pengekor yang mencoba untuk melakukan persaingan. Nah, ini akan mengambil pangsa pasar di produk tersebut ya, sehingga ketika ada kejenuhan dari konsumen dan tidak adanya inovasi dari produsen, maka proses berikutnya adalah penurunan ya, yang tentunya saja penjualan dan laba akan terus jatuh. Nah, itu ada daur hidup produk. Nah, ini gambarannya untuk daur hidup produk ya. Nah, untuk memperpanjang daur hidup itu produk, perlu ada alternatif terhadap produk-produk. Contohnya saja, yang pertama dengan perluasan produk ya. Jadi ini tidak hanya produk dipasarkan secara lokal, tapi bisa jadi menjadi global ya, tanpa adanya modifikasi. Yang kedua, melakukan adaptasi produk, yaitu maksudnya produk dimodifikasi agar memiliki daya tarik yang lebih besar di negara lainnya ya. Misalnya saja McD misalnya, kalau di Indonesia dengan di luar negeri jelas berbeda untuk modifikasinya ya. Kemudian yang ketiga, pengenalan ulang ya. Jadi ini untuk lebih memproses, membangkitkan kembali ke pasar-pasar baru ya, produk-produk yang telah menjadi using dalam pasar yang lama. Ini jadi ada 3 alternatif yang bisa dilakukan oleh produsen ya, ketika sudah mulai ada kejenuhan. Nah, ada juga 3 cara identifikasi produk, yaitu dengan memberikan merek ya. Jadi ini merek ini sangat penting ya. Ya, paling tidak ini untuk mencirikan produknya dengan produk lainnya ya. Di sini contohnya aja misalnya Coca-Cola, McDonald ya. Mereka yang sudah mencoba itu biasanya akan ada kesadaran merek ya, dan mudah diingat oleh konsumen ya. Kemudian misalnya juga ada alat untuk Cisco gitu ya. Ini juga image kita kalau internet, oh pakai alatnya Cisco misalnya, seperti itu ya, dan lain sebagainya. Atau contohnya misalnya Aqua misalnya, oh mau minum Aqua padahal mereknya bukan Aqua gitu ya. Jadi di pikiran konsumen kebayang bahwa minuman itu Aqua gitu, padahal sih yang dibeli bukan Aqua gitu ya. Nah, itu sudah terpatri di pikiran dari konsumen. Nah, ada di sini juga ada merek yang perlu diperhatikan. Yang pertama merek nasional. Ini lebih kepada cakupannya ya. Misalnya saja produk merek yang diproduksi didistribusi secara luas oleh dan membawa nama produsen, misalnya Selective Scott atau obat kumur Scott gitu ya. Ada juga merek lisensi. Ini lebih kepada hak ya. Lisensi hak namanya yang telah dibeli penjual dari organisasi tertentu ke perorangan atau industri ya, atau pabrik. Contohnya aja waktu 2004 ya, Olimpiade Games Athena ini menghasilkan jutaan penghasilan bagi International Olympic Committee. Kenapa? Karena dia menjual logo-logo ya, yang pakai harus berbayar. Begitu juga lisensi, misalnya aja Microsoft ya, Microsoft juga tiap tahun harus berbayar supaya bisa menggunakan aplikasi atau operating system tersebut. Kemudian ada juga merek pribadi ini atau label pribadi. Ini biasanya sistem secara pribadi ya, franchise ya, bila menggunakan maka dia harus berbayar kepada pribadi ya. Itu ada beberapa jenis merek yang perlu diketahui ya. Kemudian untuk melakukan suatu pengemasan suatu produk, perlu diperhatikan adalah model kemasannya dan labelnya. Kemasannya misalnya aja wadahnya gitu ya. Kemudian iklan yang akan ditampilkan seperti apa, supaya tertarik.
Sedangkan di label itu ada bagian dari pengemasan produk yang mengidentifikasikan misalnya saja namanya, pabriknya, isinya berapa dan lain-lain ya. Itu untuk pengemasan produk. Kemudian untuk menetapkan harga ini lebih kepada proses menentukan beberapa yang akan diterima perusahaan dalam penjualan produknya. Dalam penetapan harga ada tujuannya, diantaranya yang pertama memaksimalkan laba, itu sudah pasti. Yang kedua tujuan pangsa pasar, ini lebih kepada prosentase dari total penjualan pasar bagi perusahaan tertentu untuk jenis produk tertentu. Yang ketiga menetapkan harga untuk tujuan e-bisnis, ini lebih kepada penjualan internet ya. Para pemasar harus mempertimbangkan berbagai jenis biaya dan bentuk kesadaran konsumen. Ada dua alat penetapan harga. Yang pertama dengan menetapkan harga berorientasi dengan biaya. Ini biasanya ketika kita menetapkan harga kita harus menghitung semuanya. Misalnya aja penjual CD misalnya, ya. Ada sewa toko, upah karyawan, listrik, poster, produk ya. Kemudian di situ juga kita hitung pengeluaran-pengeluaran yang ada dan nanti kita bisa tambahkan atau kita markup dengan tujuan kita harus mendapatkan margin gitu ya dari selisih pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan atau produsen. Kemudian yang kedua, penetapan harga dengan cara menghitung titik impas atau BEP, break even point ya. Di sini harus ditaksir biayanya berapa dengan pendapatan. Nah, kalau sudah ketahuan, maka kita lebihkan juga, ya. Nah, kalau dibelinya menetapkan harganya impas saja kita nggak dapat untung, nanti kita akan bisa tokonya tutup ya atau bangkrut ya. Makanya perlu ada selisih seperti itu. Itu ada dua alat penetapan harga. Nah, strategi penetapan harga yaitu yang pertama menetapkan harga di atas harga pasar yang berlaku bagi produk serupa ya. Yang kedua menetapkan harga di bawah harga pasar ya. Yang ketiga menetapkan harga pada atau di dekat harga pasar. Jadi harga bisa di atas, sama atau di bawah. Ini tergantung ya. Kalau misalnya mungkin kita ingin cari banyak untung berarti harganya di atas harga pasar ya. Cuma kalau ingin misalnya banyak produsen yang sama, paling tidak kita menetapkan harga sama ya. Atau bahkan kalau misalnya menjualnya bentuknya banyak, ya kita mengambil marginnya tidak terlalu besar dengan harga bisa ditawarkan di bawahnya. Nah, untuk penetapan harga produk kita bisa menetapkan harga yang bentuknya mengapung. Ini ya, berarti dia menetapkan harganya tinggi di awal ya. Tujuannya untuk mendukung biaya-biaya produk baru dan menghasilkan laba. Yang kedua, menetapkan harga penetrasi. Ini lebih kepada penetapan harga di awalnya rendah gitu ya. Ini tujuannya untuk promo ya. Istilahnya adalah jual rugi dulu. Setelah banyak orang beli mulai dinaikkan gitu ya. Itu adalah penetapan harga ya. Nah, taktik penetapan harga, ada penetapan harga lini. Ini lebih kepada harga yang dikategorikan kepada produk-produk tertentu. Satu jenis misalnya ya. Penetapan harga psikologi, ini lebih kepada pemanfaatkan dari fakta bahwa konsumen tidak selalu bersikap rasional dalam menanggapi harga yang tercantum. Jadi harga yang normal-normal saja gitu ya. Kadang-kadang kalau orang punya pendapatan tinggi, harga nomor 2, yang penting adalah stylenya misalnya ya, atau modelnya gitu ya. Kemudian ada juga yang namanya penetapan harga dengan cara didiskon. Nah, ini banyak terjadi ya. Jadi mereka mengurangkan harga yang ditawarkan kepada pembeli. Ini contohnya kayak Matahari ya.
Ramayana itu menggunakan itu. Ya. Demikian pembahasan kali ini terkait dengan materi kita, yaitu pengembangan produk baru dan penetapan harga. Semoga teman-teman mahasiswa bisa lebih mengeksplor dari beberapa pemaparan yang tadi saya sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.